Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali kita bersyukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa hadir dan berkumpul dalam kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu pemaparan diseminasi model titik 1 budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Evalyn Sisma SPD. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada yang kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya sebagai moderator ingin mengucapkan bahwasanya yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN 04 Rawang, dan seterusnya sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan tenaga kependidikan, dan yang teristimewa yaitu Ibu pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Evalyn Sisma SPD yang merupakan CGP Angkatan 11 2024 Kota Pariaman. Baik, sebelum kita memulai acara kita, alangkah baiknya kita mengucapkan kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara kita pada siang hari ini yaitu acara yang pertama pembukaan atau protokol yang sedang berlangsung, dan acara kedua kita yaitu acara inti, yaitu acara pemaparan materi diseminasi model 1.4 budaya positif yang akan dipaparkan langsung oleh Ibu Evalyn Sisma SPD. Kepada Ibu Evalyn Sisma SPD yang merupakan CGP Angkatan 11 2024 Kota Pariaman, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Pak Rizil atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghormatan saya tumpangkan kepada Pak Rizil sebagai pembuka acara. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepsek SDN 08 Ibu Ismailwati dan Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SDN 04 Rawang yang telah bersedia meluangkan waktunya di siang hari ini untuk berbagi bersama saya membagikan tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Jadi Bapak Ibu semua, apa itu budaya positif dan apa contohnya yang telah kita terapkan? Jadi di sini Bapak Ibu, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar nantinya mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab dan penuh hormat. Budaya positif di sini mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan melalui profil pelajar Pancasila. Dengan terwujudnya budaya positif ini, Bapak Ibu di sekolah dapat membuat murid-murid kita nantinya merasa nyaman, aman, dan menyenangkan. Disitulah terjadinya keterlibatan kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Jadi sangat penting budaya disiplin positif ini, Bapak Ibu. Adapun perubahan paradigma menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Jadi semua anak itu terlahir dengan kodratnya masing-masing, Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu memiliki keunikan tersendiri, yaitu memiliki budi pekerti dan keahliannya masing-masing.
Ada sebagian anak itu yang tidak mahir di bidang pelajaran matematika misalnya, tapi hebat di bidang olahraga. Kan banyak seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu apa tugas kita guru? Tugas kita guru hanya menuntun bakat tersebut agar anak itu tumbuh dengan selamat dan bahagia. Itu tugas kita sebagai guru Bapak Ibu. Jadi ibaratnya guru ini, kita guru ini sebagai petani yang menanam biji jagung Bapak Ibu. Jadi dia sudah ada bibitnya. Jadi bibit itu akan tumbuh sesuai dengan tempat tanahnya itu Bapak Ibu. Kalau tanahnya bagus, kita sebagai gurunya rajin membimbing, ibaratnya memberi pupuk, menyirami, dan insya Allah anak itu akan menjadi anak yang hebat gitu. Walaupun dia lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan kodrat alam. Kalau kodrat zaman itu, kita sebagai guru ini itu menuntun anak, mengajar anak sesuai dengan zaman kali ini, yaitu pada satu sekarang dikenal dengan Gen Z ya Bapak Ibu. Jadi Gen Z ini kita mengajar tidak bisa ceramah metode seperti zaman dulu kita ceramah, itu anak tidak akan mendengar. Jadi kita bagaimana guru ini bisa mensiasati anak itu agar betah di kelas. Jadi kita gunakanlah media-media yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Contohnya sekarang saya menggunakan Infokus, atau kita menggunakan Chromebook. Kita dapat Chromebook, bantuan Chromebook ya, itu menurut kodrat zaman. Lalu kita mengajar itu berpihak kepada murid Bapak Ibu. Jadi tidak kita yang mengontrol anak. Jadi anak bisa belajar menurut minat bakat apa yang mereka senangi. Makanya kita mengajar itu di awal pembelajaran itu kita memberikan asesmen diagnostik. Jadi kita tahu, oh anak ini suka belajarnya menggunakan audio, menggunakan visual atau audiovisual. Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini peran sekolah sangat penting Bapak Ibu. Jadi sekolah kita alhamdulillah sudah menyediakan peralatan seperti kalau guru mau mengajar, kita sudah pakai Infokus, kita punya Chromebook yang bisa kita gunakan di kelas, kita ada WiFi. Jadi alhamdulillah di sekolah kita sudah menerapkan yang mendukung budaya positif ini. Jadi lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Maksudnya di sini untuk menerapkannya lagi, kalau dalam prasarana kita alhamdulillah sudah mendukung. Jadi di segi murid gurunya lagi Bapak Ibu, kita sebagai guru lagi ya, yang harus menerapkan disiplin positif itu. Nah ini contohnya kita kontrol kita, ibaratnya ini ya. Ibaratnya Bapak Ibu guru akan melakukan kegiatan, cobalah buka, dan Bapak Ibu adalah tugas kita dan mengepalkan satu tangan. Coba kepalkan tangan Bapak Ibu. Kita kepalkan satu tangan, lalu bayangkan bahwa di dalam tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga, yang tidak kalau hilang nanti akan serasa ada yang kurang. Bayangkan itu Bapak Ibu yang Bapak Ibu pegang sekarang. Bayangkan ya, setelah itu karena itu sangat berharga bagi Bapak Ibu yang dalam genggaman Bapak Ibu itu, jadi mencoba segala cara agar jangan lepas tangan itu ya Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu berharga di tangan kita, apa contohnya Bapak Ibu? Yang berharga cincin emas ya, pasti tidak akan kita lepas. Nah Bapak Ibu, pasti akan
kita genggam walaupun apapun yang akan terjadi lah. Jadi walaupun orang misalnya teman kita memujuk, mintalah, kasihlah. Mau Bapak Ibu mengasihnya? Ada. Atau menggelitik, menawari uang agar bersedia dikasih yang di tangan Bapak Ibu. Disitulah posisi sesungguhnya kita memegang kendali itu Bapak Ibu. Kendali kita, kendali diri kita akan sesuatu yang kita genggam, itulah posisi kontrol itu. Ya Bapak Ibu, lanjut. Jadi dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita ingin tetap mengenggamnya atau kita ingin membukanya atau ingin diberikan kepada orang lain. Jadi kontrolnya ada pada diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya bagus Bu Mimi, tekadnya ya untuk mempertahankannya itu ya Bu Mimi. Ya bagus Bu. Salut kita kepada ibu kita yang senior, walaupun beliau sudah hampir masuki purna bakti, tapi semangat beliau tetap tinggi. Ya. Nah, jadi kontrol itu ada di mana Bapak Ibu? Ada pada diri kita sendiri. Ya, diri masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi ini yang selama ini kita lakukan ini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat pada gambar apa gambarnya masing-masing ini. Inilah yang selama ini Bapak Ibu guru lakukan di sekolah. Tanpa kita sadari kita melakukan ini kepada anak murid kita di sekolah. Nah, yang pertama ini dia. Ada gambar apa ini Bapak Ibu? Ada tangan, ya. Bapak dengan anaknya. Ya. Di sini ada kita mengontrol, ada tali pakai tangan Bapak Ibu. Ini barangnya ini gurunya ini muridnya. Jadi dia mengontrol laku yang anak itu. Kita sebagai guru itu apa yang kita mau itu harus anak murid itu menurut menurutkan apa kehendak kita. Kalau ini bawa semua, kalau ini bagaimana Bapak Ibu gambar yang kedua ini? Guru memberikan apa itu? Penghargaan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ini yang bagus. Kalau ini bagaimana Bapak Ibu? Itu seorang guru yang menghardiknya, nampak ini? Iya. Iya. Terus bahwa kritik membuat rasa bersalah. Kan ada tuh. Kan ada seperti itu guru itu. Ya. Jadi mampu menguatkan karakter. Lalu ada lagi bahwa orang tua itu punya hak untuk memaksa anak muridnya. Kamu harus seperti itu. Kamu harus mengikuti kehendak. Dan itu memaksa itu. Jadi kita lihat di mana posisi kita. Jadi kalau kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, yang di sini kuncinya adalah kita harus merubah sikap dan perilaku kita Bapak Ibu. Jadi kuncinya ada pada diri kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kita ubah bagaimana cara kita, pandangan kita, cara kita mendidik itu yang kita ubah, pola pikir kita, mendidik murid itu yang kita ubah. Ini dia Bapak Ibu. Perubahan paradigma dan stimulus respon teori kontrol. Yang sebelah kiri ini stimulus responnya Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita Bapak Ibu. Kita rubah orang itu harus sama pikirannya sama kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri kita. Beda kan Bapak Ibu? Kalau ini kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama. Bisa kita harus memaksa orang harus sama pikirannya sama kita? Tidak. Jadi kalau yang kontrol itu dia Bapak Ibu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang
dunia kalau kontrol. Kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak kita contoh, anak murid kita berbuat kesalahan. Jadi kita buat itu perilaku buruknya itu sebagai sesuatu kesalahan yang besar sekali. Tanpa kita tahu dulu, kita tanya dulu apa dia penyebabnya melakukan itu. Ya. Kalau posisi kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi orang lain itu kita menganggap kita ini bisa mengontrol diri kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu teori kontrol. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini kita berlaku pada murid ini. Kalau kita misalnya anak itu bersalah, kita gagal membujuknya, jadi kita paksa dia harus mengaku, harus melakukan yang kita suruh. Kalau teori kontrol, tidak, kita berkolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak di sini dibebaskan untuk memilih apa yang bisa dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu kalau stimulus respon berpikir menang kalah. Jadi nanti kamu kalau melakukan ini, jadi kita tekankan anak kalau berbuat itu, untung ya nak, aku. Jadi anak kalau yang tidak tahu anak itu mana yang dilakukan sebenarnya yang betulnya yang mana gitu. Yang dipikirkan hanya menang kalah saja gitu. Lalu model kalau ini di sini teori kontrolnya kebalikannya, tidak seperti itu. Jadi di sini kita masuk lagi, apa itu disiplin? Jadi disiplin positif itu Bapak Ibu, kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tata tertib, yaitu kepatuhan dan peraturan. Kata disiplin sering juga diartikan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Jadi disiplin itu tidak sama dengan hukuman. Disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali dalam menjalankan disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan yang kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kunci disiplin ini sangat penting Bapak Ibu. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Internal itu dari dalam diri anak murid, bukan karena kita yang paksa Bapak Ibu. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Kunci kesuksesan adalah disiplin, yaitu disiplin saat tidak ada pengawasan yang lahir dari diri sendiri. Yaitu disiplin bukan karena takut hukuman, iming-iming, hadiah, namun karena ada motivasi dari dalam diri dan kesadaran internal tentang adanya konsekuensi logis dari setiap tindakan. Jadi anak-anak kita, anak murid kita kalau mau disiplin, contohnya terlambat, datang cepat ke sekolah, mau datang cepat ke sekolah tidak karena takut karena dihukum Bapak Ibu, memang dari diri anak tadi mau kalau terlambat nanti pasti malu, pasti kita akan dilihat teman. Kalau kita datang cepat, kita bisa duduk dulu, kita bisa makan, bisa main. Jadi memang dari niat, dari hati, bukan awak balik kalau bukan dari guru. Itu tak dari dalam diri itu doa Bapak Ibu.
Itu karena ada paksaan karena takut dihukum. Jadi budaya positif tidak seperti itu Bapak Ibu. Budaya positif itu memang dari dalam diri anak tadi ingin datang cepat. Kalau kita bisa datang cepat, berarti kita bisa melakukan hal lain. Jadi tidak sesasa tigo doa, bisa tanam dulu, bisa bermain, bisa belanja itu. Jadi memang dari dirinya tepat waktu. Nilai-nilai kebajikan dari nilai positif di sini mencakup prinsip-prinsip moral dan karakter yang dapat membentuk perilaku positif dan membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekolah. Di sini kalau anak-anak didik, peserta didik kita sudah memiliki nilai-nilai positif, jadi akan terjadinya sekolah yang memiliki anak-anak yang berkarakter bagus kalau sudah menerapkan disiplin positif di sini. Jadi sangat perlu disiplin positif ini diterapkan di sekolah. Adapun nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, ini contohnya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Lalu kalau menurut primary year program itu nilai-nilai kebajikan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu kalau menurut Ibu primary. Kalau nilai kebajikan menurut 9 pilar karakter yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu nilai-nilai kebajikan menurut masing-masing institusi pendidikan. Sekarang kita masuk teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan? Itu adalah motivasi eksternal Bapak Ibu. Motivasi eksternal itu motivasi dari luar atau dorongan dari luar. Jadi kita melakukan perilaku positif itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman saja Bapak Ibu. Itu yang pertama, motivasi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi itu juga termasuk motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Karena yang pertama tadi, karena kita disiplin itu karena untuk menghindari hukuman saja. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Contohnya apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya. Jadi kita melakukan disiplin itu atau anak murid kita melakukan disiplin itu tidak terlambat karena bagus, saya tidak terlambat lagi, saya mau dapat hadiah dari ibu guru. Karena ibu gurunya bilang siapa yang tidak terlambat nanti ibu kasih hadiah ya anak-anak. Jadi anak-anak itu hanya termotivasi tidak terlambat karena dikasih hadiah oleh bapak ibu gurunya, bukan dari dirinya. Jadi itu termasuk motivasi eksternal Bapak Ibu. Yang ketiga kita lihat lagi teori motivasi yang untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Ini yang paling bagus Bapak Ibu. Jadi
melakukan disiplin itu memang dari diri kita, ini termasuk motivasi internal. Nah, yang inilah yang merupakan tujuan disiplin positif sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita melakukan sesuatu disiplin itu memang keinginan dari diri, bukan karena ingin dapat penghargaan, bukan karena takut ditegur atau dapat hukuman, bukan Bapak Ibu. Memang dari dalam diri kita. Oh, saya terlambat, kalau saya terlambat, ini akibatnya. Itu memang dari dalam diri kita tanamkan seperti itu. Kita bukan takut ditegur atau bukan takut atau bukan dapat penghargaan nantinya, bukan. Ya, ini yang paling bagus. Yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melaksanakannya. Jadi sangat bagus disiplin positif ini. Ini contohnya Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan itu? Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau ingin mendapat pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau ingin menjadi orang yang menghargai waktu? Mana yang Bapak Ibu pilih sebenarnya? Yang paling bagus untuk menghargai diri sendiri, ini yang paling bagus ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak datang terlambat itu sebenarnya bukan karena ingin mendapat penghargaan dari atasan, ibu kepala sekolah, atau takut nanti berang ibu kita capek ibu, bukan seperti itu. Memang dari dalam diri kita ya, sebagai seorang guru, karena kita menghargai diri kita, karena kita guru itu menjadi teladan bagi anak murid kita Bapak Ibu. Makanya kan kalau terlambat itu memang ya kita tidak, anak sudah dulu datang kan, kita dilihat kita terlambat. Ada rasa malu sebenarnya dalam diri kita itu. Kalau kita datang cepat kita menyalami anak. Anak datang kita salami. Itu bagusnya. Jadi itu yang dalam diri kita, disiplin diri sebenarnya Bapak Ibu. Jadi itu yang dinamakan menghargai nilai-nilai diri. Jadi itu motivasinya motivasi internal Bapak Ibu, bukan motivasi eksternal. Jadi manakah motivasi yang paling kuat yang mendasari Bapak Ibu, atau bahkan kombinasi keduanya, atau bahkan ketiganya? Jadi itu nanti Bapak Ibu sendiri yang menilai. Dan menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah? Apakah yang pertama karena ingin mendapat karena takut dihukum, yang kedua karena ingin dipuji Bapak Ibu gurunya, yang ketiga memang dasar dari dalam dirinya? Kita lihat. Nah ini dia, apa bedanya hukuman, penghargaan, konsekuensi, atau restitusi? Jadi kita lihat bedanya Bapak Ibu. Kita lihat bedanya. Konsep disiplin dengan identitas sukses itu, yang pertama ada namanya konsekuensi, ada namanya restitusi, yang di sini yang disebut dengan konsekuensi ini berlakunya penguatannya jangka pendek Bapak Ibu. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol.
dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi itu beda konsekuensi dengan restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, yang mana pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Itu yang pengertian disiplin positif menurut Gosen 2024. Jadi menciptakan kondisi murid, memperbaiki kesalahan mereka dan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya disiplin positif itu, ciri-ciri restitusi itu, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri-ciri restitusi yang pertama, Bapak Ibu. Selanjutnya, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Lalu, restitusi menuntun untuk melihat kedalaman diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi juga fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi beda restitusi itu dengan hukuman, Bapak Ibu. Ini dia, kita lihat perbedaannya. Ada yang namanya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi kita lihat bedanya masing-masing, Bapak Ibu. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, atau guru marah dan murid takut. Itu hukuman itu, Bapak Ibu. Atau disuruh lari 10 kali lapangan, itu hukuman itu, Bapak Ibu. Membersihkan WC, itu hukuman, Bapak Ibu. Banyak lagi. Itu cara-cara lama yang dilakukan yang menghukum. Misalnya anak terlambat, bersihkan WC, atau disuruh berdiri hormat bendera, itu termasuk hukuman. Kita lihat apa bedanya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Lalu guru tegas dan siswa menghormati peraturan, itu termasuk konsekuensi, Bapak Ibu. Jadi memberikan dia memberikan karena murid salah, guru memberikan konsekuensi, tapi hukumannya bukan hukuman fisik, Bapak Ibu. Hukumannya kalau ini kan disuruh mengerjakan, berarti anak dilatih juga menulis, berarti ada manfaatnya dari hukuman itu yang konsekuensi itu. Yang mana restitusi? Kita lihat bedanya dengan restitusi. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini bedanya. Jadi, lalu guru terbuka dan siswanya menghormati dirinya dan orang lain. Jadi, apabila murid itu melakukan kesalahan, yang ditanya dulu bukan, yang dilakukan guru bukan memberikan hukuman kepada murid, tapi dilihat dulu kenapa dia melakukan itu. Lalu apa keyakinan yang sudah dia langgar? Nanti kita lihat pada prakteknya, Bapak Ibu. Ini dia contohnya. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, lalu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Lalu mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini waktu corona ini, Bapak Ibu. Lalu mengapa kita memiliki peraturan kelas
harus datang tepat waktu untuk pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Contoh, kenapa kita memiliki peraturan? Mengapa polisi itu mewajibkan pengendara sepeda motor harus menggunakan helm, Bapak Ibu? Kenapa? Ya, untuk keselamatan. Jadi itu yang kita tanamkan kepada diri kita, bukan karena kita takut polisi pakai helm, Bapak Ibu. Karena helm itu memang untuk keselamatan kita. Jadi kita sadar aja mau pergi kita, ya belum pakai helm. Helm, kalau helm itu kan pelindung kepala kita. Jadi itu maksudnya motivasi dari dalam diri kita sendiri. Bukan karena ada razia dari polisi. Itu maksudnya. Lalu kenapa menggunakan 3M? Mencuci tangan, masker waktu corona. Menjauhi penyakit, ya Bu. Jadi itu motivasi dalam diri kita tanpa disuruh pemerintah pun pakai masker. Kalau kita ingin sehat, pasti kita beli masker sendiri, nah Bapak Ibu. Ya, itu maksudnya motivasi dari dalam diri. Bukan karena peraturan pemerintah harus pakai masker, cuci tangan, bukan seperti itu. Tapi memang dari dalam diri kita. Lalu, kenapa kita harus datang tepat waktu pada saat pelatihan, Bapak Ibu? Kalau terlebih, pas pelatihan mulai kok. Kalau terlebih, tidak tertib, lalu tidak disiplin. Lalu kalau kita masuk tuh pecah konsentrasi orang kalau kita masuk. Ya malu, ya pasti malu. Jadi dalam diri kita saja. Memang itu akibatnya. Itu yang namanya motivasi inspiratif. Jadi keyakinan kembali ke diri kita masing-masing. Sekarang kita kembali ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini kita laksanakan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai wali kelas, kita yang memimpin kelas itu, memimpin diskusi keyakinan kelas, membuat keyakinan itu bersama murid. Di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu menurut Gosen 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, itu yang intrinsik tadi. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi itu yang mau kita tanamkan kepada anak murid kita, Bapak Ibu. Dalam membentuk keyakinan kelas ada prosesnya, Bapak Ibu. Tidak langsung pajang proses keyakinan kelas 5 pajang juga kan anak mencari itu data itu udah Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Jadi ada prosesnya dalam membuat keyakinan kelas itu. Yang pertama, guru dan murid mendiskusikan peraturan kelas dengan murid dan menempelkan di depan kelas. Jadi kalau saya kemarin di kelas itu memberikan kertas sticky note. Jadi apa saja yang mau anak-anak keyakinan kelas apa yang mau anak-anak tulis, yang mau ada keinginan nanti belajarnya aman atau kelas kita aman, apa yang mau ditulisnya di situ. Nanti ditempelnya di papan tulis pakai sticky note. Jadi kita diskusikan memang keinginan dari anak murid. Memang anak murid yang membuat, bukan kita yang menulis. Jadi guru memimpin dulu anak-anak ibu apa yang anak-anak ibu mau tentang kelas kita selama 1 tahun ke depan dalam belajar. Nanti ditulis. Yang kedua, lalu kan anak-anak ibu sudah
anak-anak kan sudah membuat keyakinan tadi tuh dengan sticky note tadi itu. Lalu tugas guru apa lagi Bapak Ibu? Tugas guru mengubah peraturan tersebut dalam kalimat positif. Contoh, nanti kan ada anak-anak ibu tuh, anak-anak membuat dalam sticky note nanti apa keyakinannya, misalnya datang tepat waktu misalnya. Nah, itu apa kalimat positifnya? Berarti disiplin. Guru yang membuat, kita mengubahnya menjadi kalimat positif. Lalu mengajar murid menemukan nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam peraturan. Yang kedua, Maaf Bapak Ibu tadi terlewat. Yang kedua, setelah mendiskusikan, yang kedua dulu meninjau ulang dulu Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu tadi keliru langkahnya. Yang kedua, meninjau ulang keyakinan kelas. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan yang dibuat yang anak murid yang banyak tadi Bapak Ibu kita simpulkan menjadi beberapa bagian saja. Anda waktu minggu kesadurnya Bapak Ibu. Ya, misalnya ada yang sama kata-katanya, nanti digabungkan dapatlah 5 saja. Lalu yang ketiga, setelah meninjau ulang keyakinan, lalu ditandatangani dan ditempel di dinding dan dapat dilihat. Yang terakhir lalu mengubah peraturan tadi menjadi kalimat positif. Ini selesai. Nomornya tadi yang keliru ya Bapak Ibu. Di sini yang kita ubah kalimat positif. Baru setelah itu kita buat keyakinan kelas dan ditandatangani dan ditempel terakhir Bapak Ibu. Maaf, namanya manusia nomornya salah taruh Bapak Ibu. Ya, maklum. Ya. Jadi yang dibuat dulu tadi berdiskusi yang dilakukan dulu. Yang kedua meninjau ulang keyakinan kelas. Yang ketiga mengubahnya menjadi kalimat positif. Yang keempat baru menempel di dinding kelas Bapak Ibu. Baru ditempel lagi. Itu tahapnya. Ini terbalik maaf. Nah, lanjut. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan yang mana merupakan kesepakatan kelas. Ini contohnya kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu kesepakatan kelas itu. Ini kesepakatan yang sudah dirubah menjadi memakai kalimat positif. Kami dan guru yang saling menyayangi, dan kami murid yang semangat belajar, dan kami murid peduli dengan teman-teman. Itu kalimat positifnya. Ini keyakinan kelas. Yang pertama disiplin, datang tepat waktu. Yang kedua menghargai. Yang ketiga berkolaborasi. Yang keempat menghormati. Yang kelima bergotong royong. Selanjutnya nilai-nilai kebajikannya adalah disiplin, gotong royong, berakhlak, bernalar kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Ini pembuatan kesepakatan kelasnya Bapak Ibu. Ini pada saat saya membuat kesepakatan kelas dengan murid kelas 5. Kita lihat
Baik. Nah, ini si bosnya buka langsung pakai
buat anak-anak tadi dituliskan di papan tulis Bapak Ibu. Dirubah menjadi memakai kalimat positif. Nah, jadi kita sebagai guru menuliskan kesepakatan tadi yang sudah dibuat di anak-anak ini menjadi keyakinan kelas. Nah, jadi itulah Bapak Ibu yang sudah saya lakukan dalam membuat kesepakatan kelas 5. Kita lanjut. Sekarang kita masuk lagi tentang restitusi Bapak Ibu. Penerapan segitiga restitusi di sekolah kita dan di kelas. Sebelum kita masuk, kita harus tahu ya Bapak Ibu bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu. Yang pertama, manusia itu ingin cinta kasih atau diterima, makanya lambangnya V itu Bapak Ibu. Lalu ada kebutuhan dasar yang kedua yaitu penguasaan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan, yang kelima survival atau pertahanan diri. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa manusia itu ingin melakukan sesuatu? Karena 5 ini Bapak Ibu. Karena ingin mendapatkan yang 5 ini. Ada karena ingin dicinta kasih atau diterima, ada penguasaan, ada ingin kesenangan, ingin kebebasan, dan ingin bertahan atau survival, pertahanan pada dirinya sendiri. Lanjut, restitusi atau 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen, yang mana guru ini ada 5 posisi kontrolnya Bapak Ibu. Yang pertama ada guru itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama kita lihat di sini ada identitas gagal. 5 posisi kontrolnya ada identitas berhasil, dan di sini kita lihat posisinya masing-masing. Kalau sebagai penghukum kita lihat salah satunya. Kalau guru posisinya sebagai penghukum di sini dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, itu posisi guru yang menghukum itu Bapak Ibu. Yang kedua, kalau posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, guru itu berceramah, mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Nah, itu guru yang sebagai pembuat rasa bersalah itu Bapak Ibu. Ada lagi guru itu sebagai teman, di mana di sini guru itu membuat alasan-alasan kepada muridnya. Lalu ada posisi guru sebagai pemantau. Pemantau ini untuk menghitung atau mengukur. Dan sebagai manajer, kalau sebagai manajer guru mengajukan pertanyaan, yang mana guru berkata, kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu sebagai penghukum itu. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, gurunya berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres menghadapi kamu. Itu membuat rasa bersalah itu. Kalau gurunya sebagai teman, posisinya katanya seperti ini Bapak Ibu.
Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Itu sebagai teman itu. Kalau sebagai pemantau, gurunya berkata apa peraturan yang sudah kita buat. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di sini hasilnya nanti kalau guru sebagai penghukum, anaknya akan menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain, pembohong. Itu akibatnya kalau gurunya menghukum sebagai penghukum. Tentu ya Bapak Ibu, nanti anak itu melawan dalam hati istilahnya. Kalau kita menghukumnya, tapi kalau dia takut kepada kita. Tapi kan akhirnya dia dongkol, melawan dalam hati dan berbohong. Ada nak kamu lakukan itu? Enggak bu, itu dia berbohong. Kalau kita sebagai penghukum, kalau sebagai pembuat rasa bersalah, hasilnya dia akan menyembunyikan kesalahan yang dia lakukan dan menyangkal atau berbohong kepada kita. Kalau kita membuat rasa bersalah. Contohnya, kenapa kamu lakukan itu? Nanti ibu dimarahi ibu kepala. Jadi, ada bu, mana ada saya lakukan itu? Jadi dia berbohong sama kita. Kalau sebagai teman itu ketergantungan jadinya. Ada anak buat salah, misalnya dia mengambil pena kawannya. Jadi posisi kita sebagai kontrol supaya anak tadi tidak berkelahi. Ini ambil saja pena ibu, ganti pena teman kamu tadi. Seperti itu. Jadi itu dia posisi guru itu sebagai teman. Jadi untuk menyelesaikan masalah tadi, dibantunya anak tadi dengan memberikan pena yang dia miliki. Jadi anak itu tergantung lagi, besok diganggunya temannya, dia berharap ibu gurunya bantu lagi, dikasihnya pena lagi. Jadi ketergantungan. Kalau sebagai pemantau, hasilnya anak menyesuaikan diri bila kita awasi saja Bapak Ibu. Kalau sebagai manajer, ini yang paling bagus. Jadi anak itu bisa menguatkan pribadinya tanpa diawasi, tanpa diberi hukuman. Jadi dia mendisiplinkan dirinya sendiri. Ini yang lebih bagus. Jadi dampaknya pada murid nantinya, kalau kita posisinya guru sebagai penghukum, dampaknya murid akan selalu mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Lalu kalau merasa bersalah, kita sebagai guru yang membuat rasa bersalah, nanti dampaknya pada murid akan menjadi rendah diri. Kalau sebagai teman, itu murid akan lemah dan tidak mandiri dan tergantung kepada gurunya. Kalau sebagai pemantau, guru akan menitiberkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena dia takut kepada sanksi dan ingin diberikan hadiah. Itu posisi guru sebagai pemantau. Bagaimana kalau sebagai manajer? Ini yang paling bagus. Dampaknya apa yang terjadi pada murid kita nantinya Bapak Ibu? Dampaknya kepada murid kita kalau kita sebagai manajer, ini dia. Murid akan mengevaluasi diri dan tahu bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri tanpa harus diiming hadiah atau tanpa diberi sanksi. Ini contoh kenyataannya. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Lalu siapa yang mengatakan pembuat ini? Yang mengatakan guru sebagai apa ini? Kalau saya berkata saya sangat kecewa sekali dengan kamu ini, berarti gurunya sebagai pembuat yang merasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kalau ini posisi gurunya sebagai apa ini Bapak Ibu? Sebagai penghukum. Lalu ada lagi, ayolah lakukan demi
Bapak Ibu. Ini posisi gurunya sebagai apa itu Bapak Ibu? Sebagai teman. Lalu ada lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini posisinya sebagai pemantau. Ini lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Nah, ini penghukum lagi. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Ini dia segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi dalam melakukan segitiga restitusi itu yang harus kita lakukan pertama kali adalah menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas yang mana di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi distabilkan identitasnya dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dari anak tadi. Yang kita katakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu terakhir baru menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini kita terapkan dalam segitiga restitusi. Ini sudah saya cobakan kemarin Bapak Ibu pada dua anak, yaitu Adi dan Ufaira. Saya cobakan yang mana ini dua kasus yang berbeda Bapak Ibu. Ini yang Adi dulu kita lihat. Bapak Ibu. Dia membuang sampah sembarangan. Adi, gimana tuh sampahnya itu? Ini sampah itu dibawa ke mana? Adi itu dibawa dulu ya. Silakan masuk Adi. Adi tahu kenapa ada penggunaan Adi tahu yang aku ya orang pernah melakukan tapi tidak seharusnya melakukan apa-apa ya. Boleh alasan kenapa dilakukan jadi apa barangkali kata-kata tadi sudah sesuai dengan kamu bilang kayak bilang tadi sudah terbiasa membuka sembarangan. Bagaimana cara mengatasi kebiasaan ini? Kasus yang pertama Bapak Ibu. Sekarang kita lihat kasus yang berikutnya, yaitu Ufaira.
Upaira ini menyembunyikan sepatu temannya karena dia jengkel, dibilang mencuri pulpen si adik, padahal dia tidak melakukannya. Jadi disembunyikanlah sepatu si adik ini sampai dia menangis, si adik ini menangis. Jadi dipanggillah Upaira ini ke kantor. Bagus sekali ya Upaira. Jadi kalau kita belajar masalah perilaku itu. Ini yang aslinya saya tampilkan. Masa iya, ini yang video yang kita ambil waktu praktek di segitiga restitusi kemarin Bapak Ibu. Yang mana tadi saya melakukan sama Upaira tadi, yang pertama saya menstabilkan identitasnya dulu.
yang mana di situ saya menanyakan apa penyebabnya kenapa dia menyembunyikan sepatu adik. Apa yang terjadi di kelas itu saya menstabilkan identitasnya dulu, karena ini dia kata-kata yang saya pakai tadi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya nak. Di sini berarti posisi saya sedang menstabilkan identitas dari Ufaira tadi, yang saya membuat kesalahan tadi. Lalu ada kata-kata saya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita sebagai guru, kalau ada anak berbuat salah itu, yang pertama sekali kita panggil, kita lakukan dulu yaitu segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan yaitu yang pertama menstabilkan identitasnya Bapak Ibu. Jangan langsung kita menjudge-nya atau menghukum mana itu. Yang kedua, kita validasi tindakannya yang salah. Dia kan tadi menyembunyikan sepatu adik. Jadi saya tanyakan tadi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu, atau apa kamu tentu punya alasan. Tadi saya tanyakan pada Ufaira, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu kepada adik. Kenapa adik sampai menangis? Jadi jawab Ufaira tadi, ya kesal lah Bu katanya. Saya dibilang mencuri, padahal saya tidak ada mencuri penanya. Jadi itu memvalidasi tindakannya yang salah. Itu tadi yang saya lakukan sama Ufaira. Saya tanyakan kenapa, tentu kamu punya alasan. Jadi setiap murid kita itu kalau dia berbuat kesalahan, kita tanya dulu apa alasannya, kenapa kamu melakukan itu, apa penyebabnya. Kalau terlambat, kenapa kamu terlambat. Jadi kita tanya dulu penyebabnya. Itu namanya kita melaksanakan segitiga restitusi pada tindakan ini Bapak Ibu, memvalidasi tindakan yang salah. Terakhir baru kita menanyakan keyakinan kelas kita. Karena Ufaira tadi sudah membuat si adik menangis. Jadi saya tanya, apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas kita? Bagaimana sikap kita kepada teman? Ya Bu, saya tahu saya salah. Di sini dia nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Ya, saya tahu saya salah Bu. Dia mengakui sendiri dia salah. Saya tidak seharusnya melakukan itu. Saya juga kasihan dengan adik. Jadi di sini dia. Saya menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Guru lagi. Jadi bagaimana Ufaira, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Keluarlah dari dirinya sendiri, bukan saya yang mengatakan saya akan meminta maaf sama adik Bu. Itu berarti anak yang mengungkapkan sendiri keyakinan, karena berdasarkan keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Jadi dia sendiri yang mengungkapkan keyakinan itu, bukan dari guru. Bukan saya menyuruh, oh kamu harus minta maaf sama si adik karena kamu sudah berbuat salah. Tidak. Jadi segitiga restitusi itu seperti itu Bapak Ibu. Kita validasi, menstabilkan identitasnya dulu, validasi tindakan yang salah, baru kita kembali ke keyakinan yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini Bapak Ibu. Kalau ini dia. Jadi ini proses segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Ada 3 langkah itu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini teori kontrolnya itu. Kalau menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Memvalidasi tindakan salah, semua perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan.
Lalu menanyakan keyakinan, semua kita memiliki motivasi internal. Karena kita sebagai manusia, kembali tadi ada 5 dasar tadi. Ada karena anak itu bersalah karena dia butuh kasih sayang. Ada karena dia ingin, karena memang kekuasaan. Karena apa tadi 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Ingin mempertahankan diri. Kalau Paira tadi posisinya itu dia mau mempertahankan dirinya itu. Yang kelima itu 5 dasar kebutuhan manusia tadi Bapak Ibu. Jadi anak itu melakukan kesalahan, kita tidak bisa langsung menjudge atau menghukumnya langsung salah. Pasti dia ada berbuat itu ada alasannya. Jadi kita kembalikan kepada dia bagaimana bisa dia memperbaiki kesalahannya sendiri tanpa datang dari kita. Jadi kalau dia sudah terbiasa seperti itu, maka itu akan menjadi disiplin positif yang nantinya akan menjadi pembiasaan di sekolah. Jadi akan mengakibatkan sekolah kita akan menjadi memiliki budaya disiplin yang tinggi kepada anak murid. Itu pentingnya disiplin itu Bapak Ibu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terlebih terkurang kita kembalikan kepada MC. Kalau ada yang salah ada yang silakan Pak Azir. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Pementeri kita, Bu Eva Liaing Sisma SPD, CGP Angkatan 11 Kota Pariaman, yang sudah memaparkan materinya di hadapan kita bersama dengan panjang lebar sekalian. Mungkin barangkali ada di antara kita yang atau di antara Bapak Ibu semua yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Kita buka sesi pertanyaan untuk siang hari ini. Diminta kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, tolong angkat tangannya. Ya Bu. Bukan bisa kita. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sangat apresiasi apa yang disampaikan oleh teman kita Ibu Eva yang sangat antusias, sangat bagus saya rasa. Kemudian saya tadi memperhatikan yang kita bahas adalah nilai-nilai positif yang harus dimiliki anak. Itu bagus sekali. Saya rasa itu juga sangat bagus untuk kita sendiri sebagai pendidik. Kita kan harus memberikan contoh teladan yang baik kepada anak kita. Kemudian dari tadi saya memperhatikan seandainya contoh-contohnya juga yang diberikan adalah contohnya seandainya anak berbuat salah. Ada begini, ada segala macam, bagus. Sekarang yang saya lihat waktu akreditasi, katanya kalau kita memberikan penghargaan bukan hanya kepada anak yang bagus, juga diberikan kepada anak yang belum bagus, ya. Kalau tadi kan diberi hukuman adalah anak yang tidak bagus. Sekarang apa langkah-langkah Bu Eva? Seandainya anak itu sudah bagus, kira-kira kata-kata motivasi apa yang akan kita berikan? Ya misalnya datangnya pagi sudah bagus, tulisannya sudah bagus, pakaiannya sudah bagus. Kira-kira motivasi apa yang akan kita berikan kepada anak itu? Kalau anak yang salah kan ada tadi kita tanyakan kenapa kamu begitu. Kalau yang bagus apa kira-kira usaha kita supaya dia tetap mempertahankan kebagusannya? Terima kasih, hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kepala yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin ya atau jawab dulu di mana? Pertanyaan berikutnya. Mungkin ada pertanyaan lain. Nah, kita kunci pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan selanjutnya ada. Ya, Ibu Dewi.
terima kasih atas penjelasan dari Bu Eva tadi yang sangat panjang lebar seperti apa kata moderator kita. Jadi yang saya tanyakan, ini pendek saja ya. Jadi tadi pada keyakinan kelas ada dibuat kesepakatan kelas, yang mana kesepakatan kelas itu dibuat di awal ya, Bu Eva ya, awal pembelajaran. Nah, pertanyaan saya, apakah setelah kesepakatan kelas itu kan dibuat didiskusikan bersama, kemudian sudah disepakati kesepakatan kelasnya dengan menggunakan kalimat positif, apa tadi? Iya, benar? Iya, dengan kalimat positif. Nah, pertanyaan saya, apabila sudah disepakati, misalnya tadi tidak terlalu banyak, misalnya 5 atau 10 misalnya, Bapak ya. Kalau memang sudah disepakati, apakah misalnya di tengah-tengah, misalnya setelah 3 bulan berjalan, kemudian ada beberapa anak atau tidak sesuai dengan ada melakukan tindakan yang tidak ada dalam kesepakatan kelas. Nah, apakah kesepakatan kelas bisa kita tambahkan kemudian atau kita robah saja gitu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi yang sudah memberikan pertanyaan juga. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan berikutnya. Kalau tidak ada, kita kunci 2 pertanyaan dan akan dijawab langsung oleh Ibu pemateri kita. Nah, kita persilakan kepada Ibu Eva yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu Kepala dan Ibu Dewi. Kepada Ibu Eva. Baik, terima kasih. Baiklah, saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Kepala. Apa yang kita lakukan kepada murid kalau murid itu sudah bagus? Bagaimana supaya tetap dia di posisi dia sebagai anak yang memiliki bagus tadi ya, Bu ya, anak yang positif dan bagus. Yang pertama dilakukan dulu yaitu memberikan kata motivasi kepada anaknya. Yang pertama bilang seperti ini, nah kamu sudah bagus seperti ini, kalau lebih bagus lagi kamu dapat mempertahankannya dan bisa memberikan contoh teladan kepada teman-temanmu yang lain nantinya. Ya, itu yang dilakukan guru sebaiknya Bu kepada anak itu, supaya dia tetap semangat melakukan kebaikan itu, disiplin itu, dan bisa memberikan dampak atau dampak atau apa namanya itu, dampak positif pada rekan-rekan sejawatnya itu Bu. Jadi dia sebagai role model lah, sebagai apa namanya, duta, duta disiplin. Nah, itu Bu jawaban saya. Iya Bu. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Dewi Pravitri, apa yang dilakukan kalau kedisiplinan itu kan sudah disepakati, bisa Bu Dewi. Kesepakatan yang kita dibuat itu bisa disesuaikan tergantung jangka waktunya. Misalnya ada yang baru, bisa kita rubah, bisa kita buat kesepakatan baru lagi, bisa. Ya, tergantung. Ya, mungkin hanya itu. Ada lagi Bapak Ibu? Pas. Ya. Baik, mungkin ada tambahan pertanyaan lagi. Kita akhiri saja ya. Sebelum kita tutup acara kegiatan kita pada siang hari ini, yang mana bahwasanya pemateri yang luar biasa sekali itu sebelum kita tutup kita beri aplaus dulu kepada. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita dengan mengucapkan kata hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai protokol atau pembawa acara mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan pada siang hari ini. Saya kiri dengan dan saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua,